Kemudian gambar angin kasifat kasampurnan digambarkan oleh Mpu Barada dari kata dangin, ya. Air sucinya dari Mpu Kuturan yang memberikan kucuran, sehingga di Patirtan Agung Penanggungan Sana Jolo Sutro Jolo Tundo itu kenapa ada simbol naga. Nah, kalau kita melihat situs kehidupan di zaman sepuh dulu, untuk mengambil tirta suci itu digambarkan simbol bumi bulat, gitu ya, kepala naga, ini ada tempat penyangganya kecil di bawahnya, terus kemudian di atasnya ada susun tiga. Itulah simbol Mahameru. Dulu itu diagem oleh para pandita agung, brahmana-brahmanaji untuk percikan air suci. Nah, di sana kemudian ada Gana. Yang Gana itu adalah sifat belajarnya simbol kemanusiaan untuk mengerti tentang ketuhanan. Jadi di depannya Yang Gana, belalainya akan mengambil cupu manik atau air suci bumi yang digambarkan dikucurkan oleh Yang Kuturan dengan sifat danginnya dari api sucinya yang Mpu Barada, yang mengambil air dari Mahameru, dari simbol Yang Semeru, dari apinya yang Geni Jaya. Nah, Pancarsi inilah yang kala itu mendampingi beliau, sehingga kalau kita lihat ilmu kanuruhan yang membabarkan kauripan di kala itu, setiap raja-raja di Nuswantara itu mendharma baktikan diri untuk membuat sebuah simbol ilmunya digambarkan dalam bentuk batu-batu yang di bawah itu. Jadi setiap raja di kala itu memberikan satu ilmu atau gambaran sumpah bektinya berupa arca atau batu-batu dengan simbolik yang kita lihat sebelah kiri yang itu. Nah, ini jarang yang mengenal, jarang yang tahu, para arkeologi pun tidak tahu. Mengapa? Saya pernah pelajari, ternyata di ilmu yang disebut dengan Mahameru sebagai keseimbangan gunung atau simbol kebesaran yang Mahameru atau puncak tertinggi dari peradaban Pawitra, sehingga di sana digambarkan 8 penjuru. Itu sekarang lingganya masih ada di Trowulan. Satu gugusan besar didampingi 4 penjuru, ada timur, selatan, barat, utara. Dan di antara timur selatannya ada putuk lagi, di selatan baratnya ada putuk lagi, kemudian di barat utaranya ada putuk lagi, di utara timur ada putuk lagi. Kalau dilihat dari angkasa, itu merupakan 8 penjuru sifat cakra atau sifat penjuru untuk mengetahui tentang 8 penjuru mata angin, atau disimbolkan dengan seorang yang menjadi seorang pemimpin hendaklah belajar dengan ilmu yang digambarkan dengan Gunung Hirjuna, yang antara Gunung Hirjuna kemudian Gunung Kemukus atau sekarang dikenal dengan Gunung Welirang, dan sebelah utaranya Gunung Mahameru. Ini trinitas yang tidak bisa dipisahkan, ada 3 gunung ini, sehingga wahyu yang diberikan kepada seorang pemimpin besar di kala itu digambarkan dengan Kuluk Mahkutoromo, dengan hasta bratanya, dengan ilmunya Cupu Manik Hastohino. Nah, sifat ini sudah jarang sekali dimiliki oleh seorang calon pemimpin untuk belajar 8 penjuru sifat alam ini, memberikan satu sifat kepemimpinan, sehingga Prabu Herlangga di kala itu halus rolopo mengadakan perjalanan panjang. Nah, Kemendeng setelah Gunung Herjuno sebagai Satrio Kapanditan, kemudian ada Gunung Kemendeng. Tadi dikatakan di sana adalah Agni, api. Gunung Kemendeng ini kita harus tahu apinya dari mana. Dia harus menjembatani gunung api di kali. Sehingga sejarah itu, sejarah di masa Prabu Herlangga sebelum dan setelahnya selalu ada hubungan dengan Bali. Karena setelah melihat Kemendeng, kalau itu 3 kekuatan gunung gitu ya, di tengah ini ada api, selalu ada api, bagaikan bentuk Trisula Weda, pasti ada api. Sehingga dari Gunung Welirang yang sekarang dulu disebut sebagai Gunung Kendeng, Kemendeng itu
mencari apinya harus ke Bali. Sehingga banyak perjalanan sejarah yang menjembatani Bali sebagai kekuatan agninya. Maka di sana digambarkan dengan Sang Hyang Agni atau yang disebut dengan Yang Geni Jaya. Nah, sehingga di sana akan terbabar perjalanan menjembatani Jawa Bali. Inilah yang harus juga kita jemput. Mengapa? Karena kalau kita lihat realita kehidupan di masa sekarang ini, dengan budayalah sebenarnya kita itu nanti akan mempersatukan dunia. Dari perjalanan tadi yang di depan saya aturkan dengan kondisi yang seperti ini, kita kembali ke alam pradusunan, kembali ke dusun lagi menonton desa bangun kuno. Mari kita berangkat mempelajari ilmu kanurungan atau ilmu kauripan, di mana tingkat percikan hammer tani tadi membabar keseimbangan, sehingga dari Samudra Gung di atas bukit atau di atas tempat yang disucikan, di sana ada patetan agung. Dari sumber air itulah setiap detik beliau telah mengunggah menjadi sifat kapitayan. Artinya ilmu deling atau ilmu belahan wilah seorang satria untuk belajar ke taya atau air tadi. Dari kehidupan itu sehingga terbabarlah ilmu kanuruhan. Di sana nanti akan ada juru wonoboyo, juru pemanahan, ya. Kemudian juru pemanahan ini yang memetak-metak, yang akan membuat tempat-tempat di mana tempat ketinggian adalah tempat yang harus dimuliakan, di mana air ini harus mengalir ke semua lembah, yang digambarkan ke semua pedanyangan Sewu Karang Pandang, atau tempat-tempat suci di mana tanah-tanah itu harus diairi oleh Hamertani Tirta tadi, untuk kembali nantinya dalam kehidupan itu ke samudra. Sehingga untuk menarik garis Gunung Mahameru yang di Penanggungan sana, Penanggungan itu ditariklah di zaman Welwatikta atau di zaman Ibu Triwana, dibuatlah patirtan yang ada di Kahuripan atau di Watu Ombo untuk menjembatani 8 penjurunya. Nah, ilmu yang terbabar bahwa kesadaran kita sebagai manusia yang bangga terlahir kembali di bumi Nuswantara ini, kita betul-betul harus menerima keadaan. Artinya tidak boleh saling merasa punya keakuan bahwa Nuswantara itu hanya miliknya sendiri, bukan. Karena dalam beberapa episode yang lalu bahwa bumi Nuswantara itu adalah bumi ibu. Semua ilmu gumelar tentu berangkat kesempurnaannya dari di bawah garis khatulistiwa. Karena di sana akan dilihat berapa penjuru-penjuru bintang. Dari bintang itu menunjukkan bahwa penunjuk arah. Artinya leluhur kita yang sudah mencapai alam keseimbangan, beliau ditempatkan di Tawang Monolintang, Tawang Monolintang. Artinya kita itu diminta untuk melihat lintang di malam hari sebagai simbol pertiwi yang digambarkan dengan onto wulan atau dengan trowulan atau simbol kewanitaan sebagai ratu yang dikatakan Welwatikta, Waluyotikto, ibu negeri wanita, karena ibu pertiwi itu adalah kaum ibu. Sehingga di tengah bulan itu ada beberapa bintang, artinya penunjuk arah. Penunjuk arah bukan sekedar untuk mencari kemana arah itu harus bergerak, namun bisa untuk mencapai keseimbangan batin, bahwa pada zaman-zaman sepuh dulu dikala ada bintang yang dekat dengan rembulan, banyak orang yang nyuwun, yang tanpa data, disitulah anugerah itu diberikan. Sehingga simbol perjalanan Nuswantara itu selalu digambarkan dengan lintang. Nah, ilmu kanuruhan yang terbabar dalam bentuk itu yang tadi sudah saya sampaikan dalam ilmu kanuruhan
ini menjadi satu keseimbangan bahwa bumi ibu, bumi pertiwi ini terbabar dalam sifat kasepuan, bahwa menghadapi zaman yang akan datang itu nanti budi pekerti dan tepos liro